kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, apa kabarmu? Kakak harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya, dan semua seluruh nama Tuhan Yesus ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami semua bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan dapatkan hati kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga firman-Mu Tuhan bisa terus bertumbuh di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, apa kalian suka anjing? Kakak punya cerita tentang seekor anjing bernama Bobo. Dia dipelihara dengan sangat baik oleh tuannya. Juga dilatih agar menjadi anjing yang patuh. Tapi ada satu kelemahan Bobo, yaitu dia sering buang air sembarangan. Akibatnya setiap kali dia buang air sembarangan, tuannya akan memukulnya dengan sangat keras. Bobo tidak suka dipukul. Dia ingin bebas mau buang air di mana saja. Suatu hari Bobo kabur dari rumah tuannya dan menjadi anjing jalanan. Nah, sekarang dia bebas mengaduk sampah dan buang air di mana saja tanpa ada yang memukulnya. Suatu hari Bobo menggigit seorang anak. Dan orang-orang menangkap Bobo dan menyerahkan Bobo ke tempat penampungan anjing liar. Kini Bobo anjing peliharaan yang bersih dan terawat sudah tidak ada. Yang ada adalah seekor anjing liar kurus yang kotor, bau dan penuh kutu. Inilah jalan yang Bobo pilih, jalannya sendiri, jalan kebebasan, dan berakhir fatal. Adik-adik, Alkitab juga menceritakan tentang seorang yang memilih jalannya sendiri, yaitu Absalom. Absalom adalah anak Raja Daud. Ia merasa bahwa ayahnya tidak mengerti dirinya, karena itu ia memutuskan untuk memilih jalannya sendiri. Dia tidak mau lagi taat kepada raja. Dia tidak menghormati ayahnya yang dipilih oleh Tuhan sendiri sebagai raja. Dia ingin menyingkirkan ayahnya dari tahta dan ingin segera menjadi raja. Benar-benar anak durhaka. Maka Absalom menyusun rencana. Ia memilih 50 orang pengiring untuk berlari di depan keretanya untuk memperlihatkan betapa pentingnya dia. Kemudian setiap pagi Absalom berdiri di dekat pintu gerbang. Pada zaman itu, pintu gerbang kota merupakan tempat orang berkumpul untuk bercakap-cakap dan mengadakan persetujuan perdagangan. Jika ada orang yang datang untuk bertemu dengan Raja Daud, Absalom akan lebih dulu berbicara dengan orang itu dan berkata, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja, tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Dengan itu, Absalom membuat banyak orang mengira bahwa Raja Daud tidak lagi mempedulikan mereka. Bertahun-tahun Absalom melakukan hal ini adik-adik, sehingga banyak orang yang mendukungnya. Kemudian, setelah ia merasa bahwa ia telah memiliki banyak pengikut, ia mulai melaksanakan rencananya. Ia menghadap Raja Daud dengan suatu permohonan. "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan." Dan Raja Daud menjawab, "Pergilah dengan selamat." Absalom segera pergi ke Hebron, tapi dia pergi ke sana bukan untuk memenuhi nazarnya kepada Tuhan.
Dia bermaksud menggunakan tempat itu sebagai rumahnya setelah mengambil alih kerajaan dan menjadi raja. Absalom mengirim utusan-utusan rahasia kepada semua suku Israel dengan pesan, Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Lalu datanglah seseorang memberi kabar kepada Raja Daud, Hati orang Israel telah condong kepada Absalom. yang berarti bahwa orang Israel ingin menjadikan Absalom sebagai raja. Raja Daud terkejut adik-adik. Dia tahu orang seperti apakah Absalom itu. Karena itu Raja Daud segera mengumpulkan semua pegawainya. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Adik-adik, itulah hal yang menyedihkan ketika Raja Daud dan pegawai-pegawainya meninggalkan Yerusalem. Pemberontakan Absalom membuat hati Daud sedih, tapi ia tetap menyayangi Absalom. Dalam suatu perang, Raja Daud menyuruh prajuritnya berjanji untuk tidak melukai Absalom. Adik-adik, kalau kamu pikir papa dan mamamu tidak mengerti kamu, ingatlah bahwa mereka mencintai kamu. Peperangan pun terjadi, dan pasukan Absalom kalah. Absalom berusaha melarikan diri, tapi dia bertemu dengan anak buah Raja Daud. Bagal yang ditunggangi Absalom lewat di bawah pohon besar yang rendah, sehingga kepala Absalom tersangkut pada dahan pohon itu. Tapi bagalnya terus berlari dan meninggalkan Absalom di pohon itu. Adik-adik, anak buah Raja Daud segera memberitahukan hal ini kepada Yoab, kepala pasukan Daud. Dan saat itu Yoab tidak membuang-buang waktu. Ia langsung membunuh Absalom, walau Raja Daud sudah berpesan untuk tidak melukai Absalom. Tuhan berkehendak lain kepada orang yang melawan orang tuanya dan melawan Tuhan. Pemberontakan Absalom gagal dan ia mati. Inilah akibat yang harus ditanggungnya karena telah memilih jalannya sendiri adik-adik. Adik-adik, baik di sekolah maupun di rumah, kamu pasti harus menaati peraturan kan? Nah, apakah kamu 100% menaati peraturan-peraturan itu? Atau pernahkah kamu berpikir bahwa peraturan itu tidak enak atau tidak adil untukmu? Adik-adik, walaupun peraturan-peraturan itu sepertinya tidak adil atau tidak masuk akal, tapi karena orang-orang yang membuat peraturan itu adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka kamu perlu menaatinya. Orang tuamu, gurumu, pemerintah, mereka adalah wakil kekuasaan Tuhan. Jadi kalau kamu menghormati dan menaati mereka, itu berarti kamu menghormati Tuhan. Kamu memang bisa memilih jalanmu sendiri. Kamu memang bisa memilih untuk tidak taat. Tapi lebih baik kamu memilih jalan Tuhan, jalan kebenaran, jalan ketaatan. Ayat hafalanmu adalah Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran. Adik-adik, mari kita menutup firman Tuhan dengan berdoa ya. Kita lipat tangannya dan mata ditutup. Kita seru nama Tuhan bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mohon ampuni aku Tuhan, yang seringkali ingin bebas dan memilih jalanku sendiri. Tapi aku tahu Tuhan, jalanmu adalah jalan yang terbaik. Aku mau belajar taat, apapun situasi dan kondisinya, dapatkan aku Tuhan, bisa menjadi anak yang taat. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan berkati.